Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 88, Bunga Seorang Tiran. Ketika orang banyak yang marah melihat kejadian ini, mereka semua terdiam. Bahkan Emi pun ketakutan setengah mati. Dengan wajah pucat, Ningxi melirik dingin ke arah para penggemar, kalian boleh membuat keributan jika mau, datanglah padaku. Jangan sakiti orang-orang yang tidak bersalah. Berhenti berpura-pura baik. Benar sekali. Jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kau hanya wanita jalang yang tidak tahu malu. Ekspresi Ningxi berubah lebih tajam, apa yang menentukan apakah aku orang baik atau tidak? Postingan internet tanpa bukti yang mendukungnya. Atau rumor yang didasarkan pada tuduhan yang tidak berdasar. Meskipun kalian semua masih muda, aku tetap berharap kalian semua dapat menggunakan otak kalian sebelum bertindak. Idola adalah orang-orang yang harus membayar atas perilaku penggemar mereka. Kata-kata dan tindakan kalian akan mewakili idola kalian. Jangan biarkan diri kalian dimanfaatkan oleh orang lain tanpa alasan yang jelas dan merusak reputasi idola kalian tanpa alasan yang jelas. Ningxi tahu bahwa saat ini, tak ada satupun perkataannya yang akan sampai kepada mereka kecuali menyebut idola mereka yang berharga. Kapan giliranmu untuk menguliahi kami? Sebenarnya menurutku dia ada benarnya. Orang yang baru saja melempar batu itu, minggirlah. Bukankah kita sepakat bahwa kita tidak akan menggunakan kekerasan dan menggunakan telur adalah batasnya? Benar sekali. Siapa orangnya? Kami datang untuk menuntut keadilan, bukan untuk merusak reputasi Muye. Para penggemar yang rusuh pun akhirnya tenang, dan Ningxi akhirnya bisa masuk ke lokasi produksi. Ketika Guo Qisheng melihat kedatangan Ningxi, dia langsung memanggilnya ke ruang tunggu. Ningxi, kamu sudah datang. Cepat duduk. Direktur, saya minta maaf karena telah menimbulkan begitu banyak masalah bagi tim produksi. Ningxi memasang ekspresi bersalah saat dia membungkuk dalam-dalam. Ketika melihat betapa kuyunya gadis itu, Guo Qisheng segera menghiburnya, bukan kamu yang membuat masalah. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari bahwa orang lain sedang mencoba menghancurkanmu? Hanya berdasarkan kalimat tentang kamu yang tidak memiliki kemampuan akting, itu omong kosong. Mengenai mengatakan bahwa kamu tidur dengan anggota tim produksi, bagaimana mungkin aku tidak tahu kebenarannya sebagai salah satu orang yang terlibat dalam rumor itu? Aku telah melihat banyak hal seperti ini sebelumnya. Aku tahu betul siapa yang benar atau salah. Terima kasih, Direktur. Kenyataan bahwa Guo Qisheng berdiri di sisinya dalam situasi seperti ini benar-benar membuatnya bersyukur. Namun, masalah ini benar-benar telah memengaruhi Anda terlalu banyak. Lihat saja wajah Anda yang pucat. Mengapa Anda tidak mengambil cuti beberapa hari untuk memulihkan diri? Usul Guo Qisheng. Ningxi langsung menjawab, tidak perlu. Sutradara, saya ingin melanjutkan syuting. Situasi saya sudah cukup merepotkan tim produksi. Jika ini semakin menunda jadwal syuting produksi, saya benar-benar tidak akan sanggup lagi. Guo Qisheng melihat tekadnya dan menunjukkan ekspresi bersyukur, baiklah. Jika kamu mencapai batasmu, kamu harus memberi tahuku. Ketika dia keluar dari pertemuannya dengan direktur, sebuah kekuatan kuat tiba-tiba menarik Ningxi ke sudut terpencil. Wajah orang itu penuh dengan kekhawatiran dan bahkan rambut pirangnya tampak lesu. Ningxi, apakah lenganmu baik-baik saja? Ini cedera kecil. Sudah diobati. Ningxi berkata dengan ringan. Wajah Jiang Muye dipenuhi dengan kemarahan, aku akan mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan kepada penggemarku, tetapi Ming Ge mengubah kata sandi Weiboku dan tidak mengizinkanku masuk. Dia berkata bahwa aku akan memperburuk keadaanmu jika aku melakukan sesuatu sekarang. Ningxi menepuk dadanya dan menunjukkan ekspresi senang, Ming Ge yang beruntung memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki orang lain. Jiang Muye langsung terlihat terluka, dasar wanita tidak tahu terima kasih, aku hanya ingin menolongmu. Ningxi menjawab dengan putus asa, jika kau benar-benar ingin membantuku, maka aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Sebentar lagi, aku akan berpura-pura menjadi bunga yang polos. Bertindaklah bersamaku, dan jangan berani bertindak gegabah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena benar-benar memutuskan semua hubungan denganmu. Jiang Muye menggaruk telinganya dan tampak agak ragu, kamu bilang kamu akan berpura-pura jadi apa? Bunga yang polos, apakah ada masalah? Apakah kau yakin bunga tiran seperti dirimu mampu menyelesaikan tantangan sesulit itu? Inyah.